Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eka, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok Project Based Learning. Saya Gita Saharanas, nanti akan dibersamai oleh teman-teman saya. Yang pertama Hanifah Aski, yang kedua Febriana Kurniawati, yang ketiga Devi Indrayani, yang keempat Grivinda Larasati, dan yang terakhir Anissa Primaharani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Project Based Learning. Dan yang akan kami bahas pada diskusi kali ini yaitu yang pertama pengertian dari Project Based Learning, yang kedua tokoh-tokoh dari Project Based Learning, yang ketiga pendekatan model pembelajaran dari Project Based Learning, yang keempat karakteristik dari Project Based Learning, dan yang terakhir yaitu implementasi dari Project Based Learning. Selanjutnya akan langsung disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Project Based Learning. Jadi Project Based Learning itu merupakan suatu pendekatan pengajaran yang dikembangkan berdasarkan prinsip konstruktivis, problem solving, inquiry research, dan integrate studies, dan refleksinya menekankan pada aspek teoritis dan aplikasinya. Jadi pembelajaran melalui Project Based Learning ini siswa dapat mengembangkan suatu proyek secara individu maupun kelompok untuk menghasilkan suatu produk. Jadi dapat disimpulkan, jadi Project Based Learning ini berpusat pada anak. Jadi pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mas Itoh yang menekankan ciri-ciri pembelajaran yang berpusat pada anak, yaitu yang pertama yaitu prakarsa kegiatan itu tumbuh sendiri dari anak. Yang kedua itu anak memilih bahan dan memutuskan sendiri ingin apa yang dikerjakan. Yang ketiga itu anak mengekspresikan secara aktif dengan seluruh indranya. Yang keempat, anak menemukan sebab akibat melalui pengalaman langsung dengan objek. Yang kelima, anak menggunakan otot kasarnya dalam melakukan kegiatannya. Dan yang keenam, itu anak berkesempatan untuk menceritakan kembali pengalamannya dalam membuat project based learning tersebut. Jadi, dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mendorong kemampuan peserta didik atau anak dan menghasilkan karya konseptual, baik individual maupun kelompok, maka disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis proyek atau project based learning. Berikutnya adalah tokoh-tokoh Project Based Learning. Yang pertama adalah John Dewey. Menurut John Dewey, Project Based Learning berawal dari konsep learning by doing atau yang biasa kita kenal dengan sebutan pembelajaran proyek. Pembelajaran proyek sendiri merupakan salah satu metode pembelajaran di mana proyek atau kegiatan dijadikan sebagai media pembelajaran. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan kreativitas atau keterampilan pada anak usia dini. Project Based Learning juga dijadikan sebagai bentuk penolakan terhadap sistem pembelajaran yang pasif. Pasif di sini berarti bahwa pembelajaran itu bersifat monoton atau kurang inovasi. Dalam pelaksanaannya, Project Based Learning memberikan kebebasan bagi anak-anak untuk mengeksplor apa yang ia sukai atau yang ia inginkan, dengan catatan tetap dalam pengawasan guru atau yang pembimbing. Kedua yaitu Piaget dan Vygotsky. Menurut Piaget, anak akan berkembang ketika ia mendapat pengetahuan baru di mana pengetahuan tersebut dapat memodifikasi pengetahuan awal. Misalnya mencuci tangan. Awalnya anak hanya tahu bahwa mencuci tangan membuat tangannya bersih. Tetapi seiring berjalannya waktu, anak juga akan mengetahui bahwa terdapat 6 langkah mencuci tangan dengan benar, sehingga ia dapat menyimpulkan bahwa agar tangannya bersih, alangkah lebih baiknya jika ia mencuci tangan menggunakan 6 langkah cuci tangan dengan benar sesuai dengan WHO. Kemudian Vygotsky berpendapat bahwa anak dalam mengkonstruksi pengetahuannya ia dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya seperti keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu Kilpatrick. Kilpatrick mengemukakan konsep pembelajaran yang sama dengan John Dewey, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Menurutnya, dalam pembelajaran proyek terdapat kolaborasi antara guru dengan anak, sehingga pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, melainkan lebih kepada anak atau biasa kita kenal dengan sebutan student center. Yang selanjutnya yaitu pendekatan model project based learning. Jadi terdapat 5 langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pendekatan model proyek ini.
Jadi yang pertama yaitu memilih topik, yang kedua eksplorasi, yang ketiga rencana kegiatan, yang keempat pelaksanaan kegiatan, dan yang kelima yaitu ringkasan pengalaman. Jadi langkah pertama dalam pendekatan proyek ini yang pertama yaitu memilih topik. Jadi dalam memilih topik itu harus sesuatu yang konkret, yang dekat dengan lingkungan anak, dekat dengan pengalaman pribadi anak, yang menarik, penting untuk anak-anak, padat, dalam arti potensial secara emosional dan intelektual, sehingga anak memperoleh pengalaman yang kaya dan dapat dilakukan dalam jangka panjang. Lalu setelah menentukan topik, langkah selanjutnya yaitu melakukan eksplorasi. Jadi dalam eksplorasi ini anak dirangsang untuk mengungkapkan berbagai pertanyaan, komentar, dan ide-ide yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Guru bersama anak-anak dapat mencatat hasil eksplorasi dalam bentuk ide-ide, pertanyaan, dan komentar yang telah disampaikan dari hasil diskusi. Lalu yang selanjutnya tahap keempat itu pelaksanaan kegiatan. Jadi pada tahap ini anak berbagi, mencari solusi dan jawaban, dan berbagi perasaan tentang proses kegiatan yang dialami ketika melakukan pencarian informasi mengenai topik yang dipilih tadi. Jadi pada tahap ini guru bertugas sebagai monitor ketika anak-anak sedang melakukan kegiatan proyek tersebut. Jadi guru di sini mendampingi siswa pada saat anak-anak mengerjakan model proyek. Jadi jika ada siswa yang mengalami kesulitan, guru dapat membantunya. Lalu yang terakhir yang kelima yaitu ringkasan pengalaman. Jadi dalam ringkasan pengalaman ini terdapat proses evaluasi. Jadi pada tahap ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian pengalaman anak dalam mengeksplorasi topik pembahasan. Guru melakukan evaluasi bersama anak-anak dan mempertimbangkan yang dipelajari dan apa yang dicapai. Jadi dalam evaluasi ini bukan hanya saja menilai, tapi guru juga bertanya kepada anak-anak tentang kendala-kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya yang akan kami bahas yaitu kelebihan dan kekurangan dari project based learning. Yang pertama, kelebihan dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pada siswa. Penelitian pada pengembangan kemampuan kognitif tingkat tinggi siswa menekankan perlunya bagi siswa untuk terlibat di dalam tugas-tugas memecahkan masalah. Banyak sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek, membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Kenapa project based learning ini dapat meningkatkan motivasi siswa? Itu karena pembelajarannya melewati beberapa proses yang mendorong siswa untuk lebih berpikir kreatif. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi atau kemampuan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam proyek ini mengharuskan siswa untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan berkomunikasi. Teori kognitif konstruktivistik sosial menegaskan bahwa belajar adalah fenomena sosial dan bahwa siswa akan belajar lebih di dalam lingkungan yang kolaboratif. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan keterampilan peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek yang diimplementasikan secara baik dapat memberikan pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek pada siswa, membuat alokasi waktu dan sumber-sumber, serta perlengkapan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari project based learning itu sendiri. Selain kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi, project based learning juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu tidak semua mata pelajaran dapat menerapkan project based learning. Karena setiap mata pelajaran pasti mempunyai kesulitannya sendiri, tidak dapat selalu dipenuhi di dalam proyek ini. Misalkan dalam pembelajaran keagamaan, karena kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Nah, adanya proses mengamati ini harus dilakukan secara langsung, makanya itu tidak bisa diterapkan pada project based learning ini. Yang kedua, sulit menemukan proyek yang tepat. Yang ketiga, menyiapkan tugas bukan sesuatu hal yang mudah. Mungkin guru-guru juga sekarang berpikir bahwa mencari tugas itu sebenarnya sulit, gitu. Tidak semudah itu untuk memberikan tugas
atau memberikan proyek kepada siswa. Lalu yang terakhir yaitu sulit mencari sumber-sumber referensi yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai dari project based learning. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari pendekatan project based learning. Yang pertama, karakteristik menurut The Lucas George Foundation tahun 2005. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar atau pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan yang relevan dengan dunia nyata sehingga dapat diinvestigasi secara mendalam. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Perencanaan ini dilakukan oleh guru dan siswa secara kolaboratif sehingga siswa merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan ini berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas, mengintegrasikan subjek, dan menentukan alat serta bahan yang digunakan. Yang ketiga, menyusun jadwal. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam penyelesaian proyek. Yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses penyelesaian proyek. Guru berperan sebagai mentor dalam aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring, sebaiknya guru membuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Yang kelima, menguji hasil. Hal ini dapat membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar dan menyusun strategi pembelajaran selanjutnya. Yang keenam yaitu mengevaluasi pengalaman. Siswa diminta untuk menceritakan perasaan serta pengalaman selama menyelesaikan proyek. Karakteristik yang kedua yaitu menurut Winastaman Gora dan Sunarto pada tahun 2010. Yang pertama, mengembangkan pertanyaan atau masalah, yaitu pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan siswa. Yang kedua, memiliki hubungan dengan dunia nyata, yaitu pembelajaran yang mana siswa bisa menemui secara langsung permasalahan pada dunia nyata. Yang ketiga, menekankan tanggung jawab siswa, merupakan proses siswa dalam mengakses informasi untuk menemukan solusi yang sedang dihadapinya. Yang keempat, melakukan penilaian. Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan menilai hasil proyek yang dikerjakan oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran project based learning menurut Stripling dalam Sali. Yang pertama, mengarahkan siswa untuk menginvestigasikan ide dan pertanyaan penting. Yang kedua, project based learning merupakan proses inquiry. Proses inquiry itu sendiri merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, termasuk benda, manusia, atau peristiwa, secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, erat hubungannya dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat, berpusat pada siswa dengan cara membuat produk, lalu kemudian siswa akan melakukan presentasi secara mandiri. Yang kelima, yaitu menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan mencari informasi untuk melakukan investigasi, menarik kesimpulan, dan menghasilkan produk. Yang keenam yaitu terkait dengan permasalahan dan isu dunia nyata yang benar-benar sedang terjadi. Selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi dari project based ini dibedakan menjadi 3, yaitu pembelajaran proyek total, pembelajaran proyek parsial atau bagian, pembelajaran proyek okasional. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pembelajaran proyek total. Bentuk pembelajaran ini menghendaki setiap bidang studi melebur menjadi satu yang menunjukkan adanya keterkaitan dalam bidang studi lain dan membentuk satu kesatuan. Artinya, satu bidang studi dapat melebur ke bidang studi yang lain dengan catatan bidang studi itu saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan. Nah, contohnya yaitu pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik ini menggunakan satu tema untuk beberapa bidang studi. Misalnya temanya telekomunikasi. Dengan tema telekomunikasi ini,
dapat digunakan untuk memaksimalkan beberapa aspek perkembangan anak. Misalnya, 1. Tanya jawab mengenai alat-alat komunikasi. Nah, dalam pembelajaran ini termasuk ke dalam perkembangan bahasa anak. Lalu yang kedua, lomba mencari gambar telepon. Dalam pembelajaran ini termasuk ke dalam perkembangan kognitif anak. Yang ketiga, bermain peran yang melibatkan alat telekomunikasi. Nah, dalam pembelajaran ini termasuk ke dalam aspek perkembangan sosial emosional anak. Lalu yang keempat, membuat alat komunikasi dari kertas atau karton. Nah, dalam pembelajaran ini termasuk ke dalam perkembangan seni pada anak. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu pembelajaran proyek parsial atau bagian. Nah, pembelajaran proyek parsial atau bagian ini yaitu bentuk penggabungan antara bidang studi yang berdiri sendiri dengan bidang studi yang saling berhubungan. Nah, bidang studi yang berdiri sendiri ini biasanya menggunakan cara pembelajaran model yang seperti biasanya. Sedangkan bidang studi yang saling berkaitan dapat menggunakan pembelajaran model proyek. Nah, contoh bidang studi yang berdiri sendiri yaitu pendidikan agama. Dalam pembelajaran ini berarti untuk mengajarkan pendidikan agama tetap menggunakan model pembelajaran seperti yang biasanya. Nah, sedangkan dalam mengajarkan pembelajaran yang saling berkaitan atau berhubungan seperti aspek sosial, aspek kognitif, sosial emosional, seni, bahasa, nah itu dapat dilakukan dengan model pembelajaran proyek. Lalu yang ketiga, pembelajaran proyek okasional. Nah, pembelajaran proyek okasional ini dapat dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan tertentu saja yang memungkinkan dilaksanakannya pembelajaran proyek, baik itu pembelajaran proyek parsial atau bagian atau model pembelajaran proyek total. Nah, contohnya pada tema alam sekitarku, lalu subtemanya tanaman, dan judul proyeknya itu berkebun. Nah, pada saat inilah pembelajaran dapat dilakukan secara langsung, yaitu berkebun. Nah, saat berkebun dapat memulai dari bagaimana cara menanam tanaman, lalu memanen, terus mengolah hasil kebun yang telah dilakukan. Pada saat itulah pembelajaran dilakukan dan pada saat itulah aspek perkembangan anak dapat dimaksimalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami yaitu Project Based Learning. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucapan yang mungkin menyinggung atau tidak berkenan dengan hati teman-teman, kami sekelompok mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami hingga saat ini. Terima kasih dan selamat pagi.